Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Ludi Nugroho. Kali ini saya akan mengerjakan tugas kedua untuk mata kuliah jaringan komputer di Universitas Budi Luhur. Untuk tugasnya ini kita akan mengerjakan konfigurasi, yaitu konfigurasi initial switch setting yang akan digunakan melalui simulator, yaitu dengan menggunakan simulator paket tracer. Oke, ikutin kita terus ya untuk mengerjakannya. Nah, yang akan kita lakukan adalah kita pertama kali membuka paket tracer ya dulu nih. Kita buka paket tracer, Cisco paket tracer. Oke, jika sudah terbuka, kita akan melakukan login ya. Pertama, untuk sebelum melakukan login, kita harus mempunyai account Cisco Networking Academy. Nah, karena kebetulan saya sudah punya, jadi saya langsung login saja. Kita klik. Oke, kemudian kita masukkan email kita. Oke, kita next, kemudian kita masukkan password. Oke, setelah paket tracernya sudah terbuka, kemudian kita open file, yaitu file PKA yang sudah disediakan oleh dosen di website e-learning Budi Luhur. Nah, karena saya sudah mendownloadnya nih, kita langsung aja buka open. Kemudian kita cari filenya. Kebetulan saya filenya ada di drive saya. Nah, kita klik dua kali PKA-nya. Oke. Nah, di sini akan terlihat objektifnya. Apa saja yang harus kita kerjakan nih. Yaitu objektifnya ini ada 5 part. Partnya itu apa aja? Partnya itu ada pertama, kita verify default switch configuration-nya. Kemudian configure basic switch configuration. Kemudian part yang ketiga, configure MOTD banner. Kemudian kita save as configuration file to NVRAM. Selanjutnya yang terakhir, kita mengkonfigurasi switch keduanya. Nah, ini kemudian kita tampilkan di sebelah kiri. Nah, di sebelah kanannya ini adalah topologi yang sudah dibuat oleh dosennya. Jadi kita hanya mengerjakan switch 1 yang ada di sebelah kiri dan switch 2 yang di sebelah kanan. Oke, sekarang kita lanjut aja langsung. Kita masuk ke switch 1. Kita klik, akan muncul seperti ini. Tampilannya ada physical configuration, CLI, dan atribut. Nah, kita langsung ke CLI aja. Kita klik. Nah, di sini switch-nya sudah boot up. Kemudian kita pencet enter dan kita kerjakan sesuai dengan instruksi yang ada di objektif ini. Yang pertama adalah part 1. Oh ya, sebelum saya memulainya, ini di sini ada nilai completion 12/72. Artinya ketika kita mengerjakan part 1 hingga part 5, completion ini akan bertambah hingga full sampai 72. Oke. Sekarang saya akan memulai dari part 1. Oke, dari part 1 adalah verify default switch configuration, yaitu step satunya adalah enter privilege exit mode. Oke.
Exec modenya itu caranya adalah dengan masuk ke klik S1-nya, kemudian kita masuk ke tab CLI, dan kemudian kita enter switch-nya dan ketikkan enable. Lalu pencet enter. Ini step 1. Kemudian step 2-nya adalah kita mengetikkan show running config. Kita ketik ya, show, bisa pencet tab, run aja kita bisa, atau pencet tab, running config. Kemudian kita pencet enter. Nah, dia akan tampil running config yang ada di switch S1 ini. Kita tinggal pencet aja more-nya ini menggunakan space. Nah, berikut. Tampilannya seperti ini. Nah, sambil kita melihat show running config, kita bisa menjawab pertanyaan yang ada di poin B. Answer the following question. How many fast Ethernet interface does the switch have? Oke, ada berapa banyak fast Ethernetnya? Kita lihat, dimulai dari 01 hingga 024. Artinya ada 24 fast Ethernet. Kemudian yang nomor 2, ini kita langsung catat saja ya. Karena kebetulan saya sudah copy ini. Nah, di Word, saya langsung jawab nomor 1 adalah 24 interface. Yang kedua adalah how many gigabit Ethernet interface does the switch have? Kita lihat interface gigabitnya ada berapa nih? Oh, ada 01 dan 02. Artinya dia mempunyai 2 interface. Kita catat lagi. Terus kemudian pada poin nomor 3, what is the range value show for the VTY line? Ada berapa sih value-nya, range value pada VTY line? Oke. Range value pada VTY line ini totalnya adalah ada 2 nih. Ada 0 sampai 4, artinya 0, 1, 2, 3, 4, ada 5. Kemudian ditambah 5 hingga 15. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Artinya ada 11 ditambah 4. Totalnya adalah 15. Oke. Kemudian which comment will display the current content of non-volatile random access memory atau NVRAM? Apa sih komennya itu yang akan ada di NVRAM ini? Yaitu show running config. Seperti ini. Dan yang terakhir, pertanyaannya adalah why does the switch respond with startup config is not present? Ketika kita menampilkan show startup, kenapa sih nggak present? Karena pertama dia itu belum di save. Coba kalau kita cek di show flash-nya, itu belum ada startup configuration yang di save. Nah, bagaimana caranya kita save? Kita save dengan cara copy running spasi startup config. Kita pencet enter. Destination file name-nya kita biarkan secara default, kita enter. Dia akan building configuration dan akan save. Kita cek lagi di show flash-nya. Nah, itu akan muncul config.txt. Ini akan
sebagai startup config. Jadi ketika kita show startup, itu dia akan tampil. Yang sebelumnya itu tidak tampil. Gitu. Apa sih fungsinya startup config ini? Ini fungsinya adalah ketika nanti switch-nya restart atau reload, misalkan kecabut powernya, itu dia akan restart, boot up, dan akan menggunakan file startup config-nya itu sebagai konfigurasi yang akan dijalankannya gitu. Jika tidak ada startup config, maka switch-nya itu akan nyala atau boot up ke settingan pabrik. Oke, untuk step part 1 itu kita sudah selesai. Dan jika kita lihat completion-nya ini bertambah dari sebelumnya 12 menjadi 17. Selanjutnya kita akan masuk ke part 2 yaitu create a basic switch configuration. Kita akan masuk ke step satunya. Step satunya adalah kita assign name to switch, yaitu dengan cara konfigurasi terminal lalu ketikkan hostname S1. Oke, lanjut kita langsung masuk lagi ke switch-nya. Kita config T terminal, kita enter, terus kemudian kita ketik hostname S1. Nama hostname-nya yang sebelumnya switch saja itu langsung berubah menjadi S1. Oke, itu step 1 kita sudah selesai. Kita lanjut ke step 2 untuk secure access to the console line. Artinya apa? Kita harus membuat keamanan untuk di port line konsolnya. Dengan cara apa? Dengan cara kita memasukkan password di sana. Jadi ketika kita login menggunakan konsol atau seperti ini, terminal emulator ini, kita akan ada security-nya dengan cara diminta passwordnya. Untuk saat ini, ketika kita keluar, ini kondisinya adalah kita login melalui konsolnya ini. Dan ini ketika kita enter, itu dia tidak meminta password. Oke, sekarang kita masukkan password sesuai dengan instruksi di step 2. Kita config terminal, kita masuk ke line konsol 0, kemudian kita masukkan password, kemudian kita masukkan passwordnya itu dengan kata let me in, kita enter, dan kemudian kita ketikkan login. Nah, pentingnya kita memasukkan login. Apa bedanya misalkan kita tidak memasukkan login? Seperti pertanyaan yang ada di step 2. Why is the login command required? Mari kita buktikan. Oke. Kita exit, kita tes dulu. Kita exit lagi. Ketika kita mau masuk di konsol, dia akan diminta password. Ya kan? Akan muncul password. Inilah fungsinya ada command login di line console. Jika tidak, maka dia tidak akan meminta password. Nanti kita buktikan. Kita masukkan passwordnya dulu. Kita masukkan. Kita coba remove login ya. Line console 0, no login. Kita keluar. Nah, ini konsolnya mulai 0, kita masukkan. Nah, dia tidak meminta password kan? Nah, makanya pentingnya itu command login. Itu adalah untuk dia mengaktifkan service si passwordnya itu di line konsolnya. Oke, karena step 2 ini harus memasukkan login, kita masukkan kembali. Enable config T line console 0, kemudian kita masukkan login.
kemudian kita exit. Oke. Untuk jawaban-jawabannya nanti, ini kita akan rangkum di video terakhir. Sekarang kita masuk ke step 3. Verify that console access is secure. Nah, verify ini barusan kita juga sudah melakukan verifikasi dengan cara kita tadi keluar, kita masuk lagi, dia akan minta password. Let me in. Oke, jadinya ini adalah bagian dari step 3, verify that console access is secure. Oke. Sekarang kita ke step 4, secure privilege mode access. Nah, apa sih ini secure privilege mode access? Jadi kita ini untuk konfigurasi melalui CLI, dia itu ada guest access dan privilege access. Apa bedanya? Kalau guest access kita hanya menampilkan show yang limited, artinya tidak semua show bisa ditampilkan. Tapi ketika di privilege mode access itu dia bisa menampilkan semua konfigurasi, bahkan kita juga bisa mengkonfigurasinya di dalam situ. Tetapi kalau di guest mode access itu tidak akan bisa kita konfigurasi. Nah, sekarang kita akan melakukan secure privilege mode access, di mana kita mengaktifkan privilege-nya itu dengan cara mengaktifkan password-nya di enable-nya, gitu. Yaitu dengan cara kita enable, kemudian configure terminal, kemudian kita enable password dan masukkan password-nya nih, password key-nya. Oke, sekarang kita masukkan lagi. Nah, sebelumnya ketika kita dalam posisi guest mode, ini ketika kita enable, ini belum ada password. Nah, sekarang kita setting biar ada passwordnya. Kita config T, enable, terus enable password. Passwordnya apa? C1 dolar C0. Enter. Kemudian kita exit. Nah, kemudian kita verify privilege mode access secure. Nah, apakah sudah secure? Kita buktikan. Kita exit. Nah, kita masuk lagi. Dia akan minta password konsolnya. Kita masukin passwordnya. Kemudian kita masukin enable-nya. Apakah minta password? Kita cek. Enter. Nah, dia akan minta password. Nah, passwordnya ini kita masukkan tadi C1 dolar C0. Enter. Nah, sudah kan? Ada. Kemudian kita cek lagi di verify-nya ini. Di show running config. Kita enter. Nah, dia akan tampil di sini. Enable password Cisco. Dia akan tersimpan di running konfigurasinya. Oke. Selanjutnya kita masuk ke step 5 dan 6. Step 6. Nah, kita konfigurasi encrypted password untuk mensecure privilege access-nya nih. Nah, dengan cara apa nih? Sama konfigurasinya dengan config T, tapi bedanya adalah dia bukan enable password, tapi enable secret. Nah, bedanya apa nih enable password sama enable secret? Enable password itu dia key passwordnya ini belum di encrypt, sedangkan kalau secret dia akan dienkripsi. Kemudian ketika sudah enable passwordnya diaktifkan dan kita masukkan command enable secret ini, dia itu akan mengoverride si enable passwordnya tadi. Artinya kita tidak bisa lagi menggunakan enable password, tetapi
menggunakan enable secret untuk masuk ke privilege access. Kita buktikan. Sekarang kita konfigurasi enable secret. Sekarang kan kalau kita lihat di show run, enable passwordnya sudah ada, enable secretnya belum ada nih. Sekarang kita konfigurasi. Kita config T, enable secret, passwordnya ITSA secret. ITSA secret. Kita enter. Enter. Oke. Kita lihat di exit. Kita lihat di show run. Nah, terlihat enable secret passwordnya tadi itu terenkripsi. Sedangkan yang enable password itu belum terenkripsi. Gitu. Nah, bagaimana kita mencobanya nih? Kita exit dulu. Nah, kita lihat. Nah, sekalian kita masuk ke step 7 ya. Kita sekalian verifikasi enable secretnya nih. Nah, untuk verifikasinya, kita lihat di show running config yang tadi sudah kita lakukan. Kemudian kita lihat layarnya. Kita masukin dulu. Enable. Kita tes pakai enable password. Apakah bisa login? C1SC0. Gagal. Nah, apalagi kalau kita menggunakan ITSA, apakah berhasil? Berhasil. Jadi kita memasukkan enable secret. Oke. Nah, pertanyaan di poin B, what is display for the enable secret password? Apa yang display? Kita lihat surat. Dia adalah ini, sebuah enkripsi. Itu. Kemudian, why is the enable secret password displayed differently from what we configure? Karena enable secret itu dia itu mengenkripsi sebuah kata. Jadinya yang tampil di running config itu dia sudah terenkripsi. Yang jadinya keamanannya itu lebih aman dibandingkan dengan enable password. Gitu. Oke, kita sekarang ke step 8. Nah, step 8 apakah ini? Step 8 adalah encrypt the enable dan console password. Nah, kenapa kita butuh enable dan console passwordnya di encrypt nih? Agar ketika misalkan ada hacker yang login, itu dia tidak akan melihat passwordnya yang ada ini. Gitu. Kalau kita show run, dia akan kelihatan enable passwordnya. Kemudian di line console-nya itu juga ada passwordnya, masih kelihatan passwordnya. Nah, sekarang di step 8 kita akan mengaktifkan service password encryption. Yaitu kita mengaktifkan password enkripsinya nih, service-nya. Oke, kita lanjut. Caranya adalah dengan config T, kemudian kita ketik service, kemudian kita masukkan password encryption. Enter. Apa yang terjadi? Ketika kita show run. Nah, sebelumnya service password encryption ini belum aktif. Contohnya ada di atas nih. Nah, ini belum aktif. Dia tulisannya di depannya ada kata no. Artinya ini belum aktif servisnya. Kemudian kita aktifkan. Nah, setelah kita aktifkan service password encryption, dia akan aktif nih service password encryption-nya. Nah, impact-nya apa? Impact-nya adalah ketika kita lihat enable password-nya yang sebelumnya ada kata sandinya,
kata passwordnya. Sekarang sudah terenkripsi. Dan kedua, kita lihat di line VTY-nya, line konsolnya itu dia ada passwordnya, sudah terenkripsi juga gitu. Nah, sekarang step 8 kita sudah selesai. Gitu. Sekarang kita lanjut masuk ke part 3. Part 3 ini adalah kita konfigurasi MOTD banner. Nah, fungsinya apa MOTD banner ini? Jadi MOTD banner ini adalah kita untuk men-setup banner yang ada di line konsol welcome-nya nih. Fungsinya sih sebenarnya untuk warning sih. Jadi ketika ada orang yang tidak berkepentingan masuk ke sistem atau ke switch, dia sudah ada mendapatkan warning gitu. Nah, kita lihat switch ini belum ada bannernya nih. Kita ceknya di mana? Kita ceknya di sini. Tampilan di line konsol depannya ini, dia belum ada bannernya nih. Di sini belum ada. Nah, sekarang kita masukkan. Oke, kita config T. Kita masukkan banner MOTD. Banner MOTD. Masukkan ini, kita copy aja nih. Ctrl C, kita kopikan ke sini, paste. Oh, sorry. Ini kita bisa copy nggak ya langsung dari sini? Oh, nggak bisa. Oke, sekarang saya copy yang versi dari Word-nya. Oke, kita kopikan langsung aja. Nah, agar kenapa saya copy agar sama dengan yang ada di stepnya ini. Sebenarnya ini bebas bisa dengan kata-kata yang lain. Oke, langsung kita enter. Kita cek, kita exit, exit lagi, kita enter. Nah, sekarang dia sudah ada bannernya nih. This is secure system, authorized access only. Sekaligus kita menjawab pertanyaan pada step 1 nomor 1. Kapan kita melihat banner ini? When will this banner be displayed? Kita akan melihat saat ada di line console welcome-nya nih. Kemudian, why should every switch have MOTD banner? Mengapa sih setiap switch ini butuh MOTD banner? Kalau menurut pendapat saya itu adalah sebagai peringatan untuk orang yang tidak berkepentingan terhadap switch atau sistemnya ini. Oke, part 3 sudah selesai. Sekarang lanjut ke part 4. Part 4 ini apa sih? Part 4 ini adalah save configuration file to NVRAM. Jadi kita akan menyimpan running config-nya switch ini ke dalam flash-nya gitu agar yang telah tadi saya katakan ketika switch-nya mati dia akan boot up dengan memilih konfigurasi yang sudah dijalankan sebelumnya gitu. Oke, kita balik lagi. Kita masuk, kita sekarang save as. Let me enable. Oke, kita copy running ke startup config. Kita pencet enter. Kemudian enter lagi. Oke.
Kemudian pertanyaannya nih, apa sih kalimat pendeknya untuk copy running startup config? Nah, kalimat pendeknya selain ini adalah write memory. Enter. Seperti itu. Dengan kita write memory, itu dia akan otomatis save ke startup config. Gitu. Nah, kemudian kita masuk ke step 3-nya, kita examine startup configuration file-nya. Komennya apa sih? Nah, kita bisa lihat di show flash. Kita bisa melihat filenya ada di sini. Dan kita bisa melihat show startup config. Nah, seperti ini. Ini show startup config-nya. Gitu. Oke. Untuk konfigurasi switch 1 ini sudah selesai. Nah, kita lihat completion-nya sudah ada menambah jadi 42. Selanjutnya kita akan konfigurasi switch nomor 2 atau S2. Ini dengan konfigurasi yang sama seperti konfigurasi S1. Nah, setelah S2 ini selesai dikonfigurasi, maka tugas kita sudah selesai dari part 1 hingga part 5. Oke, langsung aja kita kerjakan ke switch S2-nya. Kita buka CLI, kita enter, kita enable, kemudian kita masukkan hostname dengan cara config t, hostname-nya S2. Kemudian apalagi nih yang belum, kita config line console-nya dulu. Line console 0. Kita masukin passwordnya. Passwordnya adalah password let me in. Kemudian jangan lupa masukin login. Kemudian apalagi yang belum, kita aktifkan enable passwordnya. Exit dulu. Kemudian kita masuk enable passwordnya tadi C1 dolar C0. Kemudian kita masukkan enable secret. Secretnya tadi apa? ITSA secret. ITSA secret. Oke. Setelah itu kita masukin apa? Kita masukin service-nya tadi. Service password encryption. Kita pencet enter. Kemudian kita masukkan apa lagi tadi? Banner MOTD. OTD kita paste tadi kita sudah ada. Nah, ini kita enter. Oke, kita exit sekarang. Kita exit lagi. Kita cek sudah ada bannernya, sudah ada password untuk login konsolnya. Kita masuk. Kita cek enable passwordnya sudah ada loginnya kah? Ada minta passwordnya juga. Kita masukin enable password apakah bisa? Tidak bisa, kita harus masukkan secret passwordnya. ITSA secret. Enter. Oke. Sekarang kita lihat show runningnya. Service password encryption-nya sudah aktif. Kemudian enable secret-nya terenkripsi karena emang dia bawaannya pasti terenkripsi secara default. Dan enable passwordnya yang sebelumnya belum terenkripsi sekarang terenkripsi karena sudah diaktifkan service password encryption. Kemudian line console-nya juga sudah terenkripsi passwordnya. Dan yang terakhir bannernya juga sudah muncul di sini di show running. Nah, yang terakhir adalah kita copy. Kita lihat dulu di show flash-nya apakah sudah ada show flash.
belum ada, belum tersimpan. Jadi kita kalau running show startup pun juga belum ada, not present. Maka kita copy running startup, enter. Nah, kita lihat show flash, dia sudah ada tersimpan. Oke, selesai yang untuk S2-nya, switch 2-nya, dan completion-nya sudah full 72 per 72. Sekarang kita cek result-nya. Nah, kita bisa lihat hasilnya, assessment itemnya, semuanya ke checklist dengan statusnya correct, poinnya 6, ada yang console line poinnya 4, semua ini semua sudah checklist. Artinya saya sudah berhasil menyelesaikan tugas ini untuk configuring initial switch setting. Oke, selanjutnya kita jawab pertanyaan yang ada di sini. Configuration initial switch setting yang part 1. Part satunya ini kita tadi ada pertanyaan. Nah, di step 2, how many phase internet interface does switch have? Ada 24 interface. How many gigabyte interface? Ada 2 tadi. Kita bold aja. Oke. Ada berapa range value of line PTY 5? Nah, tadi itu kan ada dia 04. Itu udah 5 sama 5 sampai 15. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Artinya ada 15 value yang bisa di setup. Kemudian which comment, ini kita bold dulu. Which comment will display the current content of non-volatile random access memory. Nah, kita bisa lihat di show running dan di show flash. Kemudian nomor 5, why does the switch respond with startup config is not present? Because not yet saving to the startup config. Ini jawabannya. Oke. Ini selanjutnya yang di part 2-nya adalah pertanyaannya. Oke. Why is the login command required? Because without login we cannot login via console with password let name. Nah, ini kita bold. Kemudian kita lanjut lagi pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya. Oke. Step 7, point B. What is the display for enable secret password? Nah, yang tampil adalah enkripsi passwordnya. Oke. Yang poin C, why is the enable secret password display differently from what we configure? Because dia itu terenkripsi. Oke, lanjut. Step 8, encrypt the enable and console password. Oke. Pertanyaannya adalah di sini kan kita mengaktifkan service password encryption. Nah, pertanyaannya jika kamu konfigurasi
any more password on switch, will they be displayed in the configuration file as plain text or encrypted form? Oke, explain. Oke, setelah service passwordnya terenkripsi, artinya setiap kita mengaktifkan password yang kita aktifkan secara plain text, itu otomatis dia akan terenkripsi semuanya. Baik enable password, line console, atau line VTY yang ada passwordnya itu dia akan terkonfigurasi secara encrypted. Kayak gitu. Oke. Jawabannya adalah will J be displayed in as plain text or not? Oke. The password will display as encrypted form. Ini jawabannya. Oke. Nah, sekarang kita part 3. Bagian konfigurasi MOTD banner nih. Jawaban poin 1 adalah kapan kita akan melihat banner itu terdisplay, yaitu ketika akan login via konsol gitu. Kemudian why should every switch have a MOTD banner? Ini adalah untuk warning untuk orang yang akan mengakses ke switch karena atau ke sistem si switch-nya itu. Oke, ini jawabannya. Ini jawabannya bisa dengan kata-kata masing-masing. Oke. Yang part keempat, what the shortest abbreviated version of the copy running config? Jawabannya adalah WR atau WR or write memory. Ini jawabannya. Which command will display the content on VRAM? Show startup config and show flash. Are all the changes that were entered recorded in file? Yes. Jawabannya ya. Yes, kita buat. Oke. Ya, berikut summary jawaban dari saya. Oke. Demikian tugas yang telah saya kerjakan. Semoga tugasnya ini dapat membantu teman-teman untuk konfigurasi initial switch. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.